Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Pena Bumi, channel yang selalu membahas tentang sejarah, sastra, budaya, peradaban, serta banyak hal yang lainnya. Sudah lama kita nggak pernah ketemu, sudah lama juga saya tidak pernah upload. Oke, baik. Hari ini kita akan bahas apa? Hari ini kita akan bahas apa itu sejarah. Nah, sebelum kita ngebahas itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel Pena Bumi ini akan terus berkembang. Sejarah itu membosankan karena dia hanya berputar pada tokoh ataupun hanya angka, tanggal, dan tahun saja. Ada juga yang bilang bahwa sejarah itu tergantung kepada siapa pembuatannya. Dalam arti bahwa sejarah ini tergantung apa muatan kepentingannya. Ada juga yang bilang sejarah itu bohong. Ada juga yang bilang sejarah itu adalah bagi mereka yang tidak move on terhadap masalah. Nah, kita akan lihat semove on apa sih? Gak sepenting apa sih? Atau sepenting punya kepentingan apa sih? Nah, kita akan bahas. Tapi sebelum itu kita akan lihat dulu sejarah menurut para ahli. Nah, sejarah menurut para ahli ini dikemukakan oleh Herodotus yang mengatakan bahwa sejarah adalah satu kajian perputaran jatuh bangunnya masyarakat dan peradaban. Kajian yang membahas semua peristiwa yang terjadi dalam masyarakat atau peradaban sejak masa lalu hingga masa kini. Sedangkan Ibnu Khaldun mengatakan bahwa sejarah adalah catatan peradaban manusia. Sejarah menjadi catatan tentang masyarakat dan peradaban dunia, termasuk perubahan yang terjadi pada watak manusia. Sementara itu, Muhammad Hatta dan Muhammad Ali mengatakan bahwa sejarah merupakan masa lalu yang mengandung berbagai dinamika dan problematika manusia. Nah, kemudian dipertegas lagi oleh Muhammad Ali bahwa sejarah itu adalah tentang perubahan, tentang kejadian atau peristiwa sekitar kita, atau tentang cerita perubahan atau kejadian atau peristiwa di sekitar kita, atau juga ilmu yang menyelidiki perubahan, kejadian, dan peristiwa di sekitar kita. Nah, Ruslan Abdul Ghani mengatakan bahwa sejarah adalah sebuah penelitian dan penyelidikan secara sistematis untuk dijadikan perbendaharaan dan pedoman bagi penilaian. Hal ini juga menjadi penentu keadaan sekarang dan proses masa depan. Sementara itu, Sartono Kartidjojo mengatakan bahwa sejarah merupakan cerita tentang sebuah kejadian dengan membuat kembali peristiwa tersebut secara verbal. Artinya, sejarah merupakan peristiwa masa lampau yang bisa dibuat ulang secara verbal. Nah, sementara menurut Nugroho Susanto bahwa sejarah adalah peristiwa yang dialami manusia sebagai makhluk bermasyarakat. Peristiwa ini tentunya merupakan sebuah kejadian di masa lampau. Nah, artinya teman-teman semua, sebetulnya dari berbagai macam pendapat para ahli, kita bisa menyimpulkan dengan sebuah kalimat yang sangat simpel, yang sangat sederhana, bahwa sejarah adalah kejadian di masa lalu yang benar-benar telah terjadi. Lantas, bagaimana kalau misalkan tentang Sikabayan atau Nyi Roro Kidul atau Malin Kundang atau yang lainnya, apakah itu masuk sejarah? Nah, ntar kita akan bahas di segmen berikutnya. Tetapi kita akan lihat dulu bahwa sejarah juga punya unsur-unsurnya. Yang satu adalah unsur ruang, di mana unsur ruang ini adalah bisa diartikan sebagai tempat sejarah dan merujuk kepada letak geografis. Nah, dalam teori determinisme geografis, ruang dan peristiwa memiliki hubungan erat
di mana faktor geografis menjadi penentu terjadinya peristiwa sejarah tersebut. Kemudian juga ada unsur waktu. Unsur waktu dalam hal ini bisa merujuk pada kurun waktu terjadinya sebuah peristiwa yang dialami manusia atau peradaban. Nah, kemudian juga ada unsur manusia. Nah, manusia dalam lahirnya sebuah rentetan peristiwa dalam sejarah itu sendiri. Tidak hanya keberadaannya, tindakan manusia dan segala jalan yang diambil kemudian akan menjadi penentu terbentuk sejarah dalam ruang dan waktu tertentu. Jadi unsur sejarah sekali lagi ada ruang, ada waktu, dan ada manusia. Siapa yang paling bisa menentukan sejarah? Yaitu manusia. Oke, kita lanjutkan ke segmen berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjutkan dengan segmen ruang lingkup sejarah. Nah, apa saja sih ruang lingkup sejarah? Yang pertama adalah sejarah sebagai ilmu. Nah, sejarah sebagai ilmu adalah sejarah yang dibangun atau direkonstruksi berdasarkan langkah-langkah atau kaidah keilmuan. Apa ciri dari sejarah sebagai ilmu? Yang pertama, dia harus bersifat empiris, di mana sejarah sebagai ilmu harus dibuktikan secara real dengan bukti. Contoh buktinya adalah misalkan prasasti, dokumen, fosil, artefak, bangunan, atau apapun yang bisa dibuktikan secara saintifik. Kemudian yang kedua adalah dia harus memiliki objek. Nah, objek ini adalah berupa fenomena atau kehidupan manusia di masa yang lalu. Kemudian ciri berikutnya adalah dia harus punya teori, di mana setiap ahli sejarah memiliki teori masing-masing mengenai suatu sejarah yang bisa dibuktikan oleh bukti-bukti yang ada. Selanjutnya adalah ada metode ilmiah, di mana metode ilmiah ini digunakan untuk membedah masa lalu secara saintifik. Nah, selanjutnya adalah sejarah sebagai peristiwa, di mana sejarah sebagai peristiwa adalah merupakan kenyataan atau realitas yang terjadi pada masa lalu. Maka dia memerlukan bukti-bukti yang menguatkan, seperti saksi mata peristiwa, peninggalan-peninggalan, dokumen, ataupun catatan. Sejarah sebagai peristiwa berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Makanya sejarah sebagai peristiwa sering dikelompokkan secara tematis, tergantung tema peristiwa yang dibahas. Contohnya adalah sejarah agraria, sejarah politik, sejarah kebudayaan, sejarah perekonomian, sejarah pendidikan, sejarah peradaban, dan lain sebagainya. Nah, sejarah sebagai peristiwa dia adalah harus unik, dan kemudian dia juga harus penting, dan selanjutnya dia juga adalah harus abadi. Nah, di sini maksudnya adalah unik karena peristiwa itu tidak terjadi atau hanya terjadi satu kali dan tidak mungkin terulang kembali dengan bentuk yang sama persis. Namun misalkan kalau dia terulang kembali, itu hanya fenomenanya yang sama, bukan pelakunya, bukan tempatnya, ataupun bukti-buktinya. Kemudian kalau dia penting, sejarah itu atau peristiwa tersebut itu bisa mengakibatkan perubahan pada dinamika sebuah masyarakat. Kemudian abadi, dia tidak akan pernah berubah-ubah dan akan dikenang sepanjang masa. Contohnya adalah peristiwa 10 November 1945 atau Bandung Lautan Api, atau peristiwa-peristiwa yang lainnya. Selanjutnya adalah sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah adalah sejarah yang dikisahkan ulang sebagai hasil rekonstruksi sejarawan atau ahli sejarah terhadap sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai kisah adalah hasil dari rekonstruksi sebuah peristiwa, baik yang dituliskan atau diceritakan seseorang, sehingga sejarah bisa berupa kisah dalam bentuk lisan dan tertulis.
Nah, bagaimanakah ciri-ciri sejarah sebagai kisah? Yang pertama adalah dia bersifat subjektif karena dipengaruhi oleh kepentingan, kepribadian, nilai, dan latar belakang penulis ataupun sejarawan yang menceritakan peristiwa tersebut. Yang kedua adalah bersifat interpretatif, di mana mengandung penjelasan atau makna dari peristiwa sejarah yang disampaikan, tak hanya bersifat fakta dan bukti secara mentah. Penafsiran sejarah sebagai kisah bisa berbeda-beda tergantung sudut pandang, tujuan, latar belakang, dan metode sejarawan. Dalam menulis sejarah sebagai kisah, sejarawan harus menggunakan argumentasi, logika, dan analisa kritik untuk membangun penafsiran sejarah yang konsisten, koheren, dan meyakinkan. Kemudian yang ketiga adalah bersifat naratif. Sejarah sebagai kisah, dia bersifat naratif karena menggunakan gaya bahasa yang menarik dan mengalir untuk menceritakan peristiwa masa lalu. Meskipun begitu, sejarah sebagai kisah harus tetap mengedepankan fakta atau bukti sejarah secara tematis, kronologis, dan komparatif. Nah, narasi sejarah harus memiliki struktur yang jelas, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Selain itu, menggunakan bahasa yang jelas dan komunikatif agar pesan yang ini disampaikan kepada pembaca atau pendengar bisa diterima dengan baik. Selanjutnya adalah bersifat selektif. Sejarah sebagai kisah bersifat selektif karena tak semua peristiwa sejarah dapat dimasukkan dalam sebuah kisah. Penulis sejarah sebagai kisah harus memilih peristiwa yang relevan dan penting untuk disampaikan. Kemudian harus berdasarkan fakta, di mana sejarah kisah meskipun diceritakan secara subjektif dan menggunakan bahasa atau gaya bahasa yang menarik, fakta dari sejarah yang diceritakan harus bisa diverifikasi kebenarannya. Fakta atau bukti sejarah dapat berupa sumber primer, yaitu dokumen, monumen, saksi mata, artefak, ataupun yang lainnya. Selain itu juga bisa menggunakan sumber sekunder, yaitu buku, film, artikel, atau yang lainnya. Dan selanjutnya adalah sejarah sebagai seni. Nah, apa itu sejarah sebagai seni? Nah, sejarah sebagai seni adalah konsep mengenai ilmu sejarah yang mengedepankan nilai-nilai estetika dalam penelitian ataupun penyusunannya. Bagaimanakah ciri-ciri sejarah sebagai seni? Yang pertama adalah harus memiliki intuisi, di mana sejarawan harus memiliki intuisi, naluri, dan ilham yang sesuai untuk dapat menuliskan genealogi sejarah dengan tepat serta objektif. Kemudian yang kedua adalah imajinasi. Sejarawan harus memiliki sisi imajinatif dalam menuliskan karya sejarah. Yang ketiga adalah sejarawan harus memiliki emosi. Dan kemudian yang keempat adalah sejarawan harus menggunakan gaya bahasa, di mana biasanya sejarawan menggunakan majas atau gaya bahasa atau diksi dan kalimat yang digunakan dalam karya sejarah sehingga mudah dibaca oleh pembaca. Misalkan sejarawan menuliskan sebuah peristiwa lewat sebuah novel, ataupun misalkan sejarawan bekerjasama dengan sutradara untuk membuatkan sebuah peristiwa untuk dibuatkan sebuah film. Nah, jadi itulah ruang lingkup sejarah. Lantas bagaimana dengan kisah-kisah yang ada di Indonesia, misalkan tentang Malin Kundang, Sangkuriang, Nyi Roro Kidul, ataupun yang lainnya. Nah, sebetulnya kisah itu memang dikisahkan atau diceritakan pada masa lalu, tetapi tidak masuk ke dalam sejarah. Masuknya adalah ke dalam kisah yang sifatnya mitos. Kenapa? Karena diciptakan dari proses mulut ke mulut ataupun cerita turun-temurun dan tidak bisa dibuktikan. Tetapi bukan berarti cerita tersebut adalah cerita yang sia-sia. Tidak, justru cerita tersebut digunakan
atau disampaikan karena memiliki pesan moral, punya pesan atau nilai yang memang harus didengarkan oleh kita-kita zaman sekarang. Karena biasanya itu berkenaan dengan lingkungan, berkenaan dengan adat istiadat, berkenaan dengan sopan santun, etika, dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya sekali lagi itu hanya sebagai mitos yang tidak bisa dibuktikan, tetapi punya nilai berupa kearifan lokal. Oke teman-teman, itulah pembahasan kita tentang sejarah. Apa itu sejarah, bagaimana pengertiannya, bagaimana unsur-unsurnya, bagaimana ruang lingkupnya. Dan kita juga tadi sudah membahas sejarah secara keilmuan seperti apa, dan kita juga melihat langkah-langkah penelitiannya seperti apa, metodologinya juga seperti apa. Kita bisa melihat apakah sejarah itu adalah sebuah peristiwa yang dibuat-buat atau peristiwa yang dibuat untuk kepentingan seseorang atau kepentingan kelompok. Yang pasti sejarah itu sama seperti ilmu yang lainnya, itu perlu langkah-langkah penelitian. Kalau misalkan saya tambahkan metodologi sejarah itu, yang pertama adalah heuristik, pengumpulan sumber. Yang kedua adalah kritik, kita melakukan sebuah verifikasi terhadap sumber. Kemudian yang ketiga adalah interpretasi kita terhadap sebuah fakta, sebuah bukti. Dan kemudian yang selanjutnya adalah historiografi. Jadi harus lewat tahapan tersebut. Tapi mengapa misalkan dalam sejarah itu ada versi-versi yang berbeda? Sekali lagi, itu tergantung dari sudut pandang seorang penulis ataupun seorang peneliti terhadap fakta yang dibuktikan. Yang terpenting adalah bukti-buktinya itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Baik teman-teman, terima kasih telah menonton saya, Pena Bumi. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan dan kelapangan rezeki oleh Allah SWT, oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan mudah-mudahan semuanya diperlancarkan kegiatannya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia menonton channel Pena Bumi ini. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe dan juga untuk menuliskan komen yang positif, sehingga menjadi sebuah motivasi bagi saya untuk terus berkarya. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.